Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, semuanya semangat. Walaupun dalam keadaan kondisi COVID, kalian tetap semangat mengikuti PJJ. Sebelum masuk materi, kalian pastikan absen terlebih dahulu ya. Nah, sudah semuanya sudah absen. Kalau sudah absen, kita akan melanjutkan materi anekdot. Nah, Ibu mengingatkan kembali kemarin sudah materi eksposisi, ada ya diberikan tugas yaitu membuat teks eksposisi. Nanti yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan hari ini ya. Ibu koreksi ya. Terima kasih. Kita lanjut ke materi anekdot. Kalau kemarin eksposisi masih berupa juga informasi, sekarang teks anekdot. Teks anekdot yaitu teks yang ceritanya berupa cerita singkat yang fiktif dan lucu tentang pribadi seseorang atau beberapa tokoh yang benar-benar ada. Karena berupa cerita, anekdot memiliki ciri narasi. Nah, ciri narasi itu apa? Ada tokoh, ada latar, dan ada alurnya. Anekdot bersifat fiktif karena peristiwa yang dikisahkan tidak sebenarnya terjadi, tetapi sudah dimodifikasi. Anekdot menggelitik atau lucu karena dapat berisi humor. Anekdot juga bisa mengisahkan pribadi tokoh, baik terkenal maupun tidak. Anekdot juga digunakan untuk menyindir, mengkritik, mengecam, dan sejenisnya. Ciri-ciri dalam teks anekdot yaitu satu, berupa teks yang mendekati perumpamaan. Yang kedua, menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga seorang penting. Yang ketiga, memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Yang keempat, terselip kritik atau tujuan. Jenisnya apa saja di dalam teks anekdot? Ada jenis teks anekdot lisan. Contohnya di sini. Kudis, kurang disiplin. Asma, asal mengisi absen. TBC, tidak bisa komputer. Kram, kurang terampil. Asam urat, asal sampai kantor terus uring-uringan atau tidur. Ginjal, gaji ingin naik tapi kerjanya lambat. Pucat, pulang cepat. Nah, tadi adalah teks anekdot yang berupa lisan. Yang kedua yaitu teks anekdot. Contoh adalah sebuah teks. Di sini ada percakapan antara pengemis dan manajer. Manajer, Pak, capek ya habis ngemis. Lapar ya Pak? Pengemis, biasa aja tuh. Hari ini saya udah makan 3 kali kok. Manajer, loh, uangnya cuma buat makan Bapak doang. Anak dan istri di rumah makan apa? Pengemis, kayak orang susah aja. Tadi pagi saya sekeluarga habis ngerayain ultah anak saya yang kelima di McD bareng guru-guru dan teman-teman sekolahnya. Siang ini istri dan anak saya barusan BBM saya, mereka lagi makan di Pizza Hut. Tahu? Manajer sampai kebingungan dan berkata, emang Bapak ngemis 1 hari dapat berapa? Nih, saya kasih tahu ya. Saya ngemis dari jam 7 sampai jam 5 lampu merah atau hijau, waktunya 60 detik. Setiap 60 detik paling enggak saya bisa dapat 2.000. 1 jam 60 kali lampu merah hijau. Berarti 60 kali 2.000.
120.000 per 1 jam ya, 120 per jam. 1 hari saya kerja 10 jam, 1 jam istirahat, jadi 9 jam. 9 jam kali 120.000 berarti 1.080.000 per hari. 1 bulan saya kerja 26 hari. Nah, berarti 26 dikali 1.080.000. Berarti hasilnya berapa? 28.000 per bulan. Nah, ada kira-kira 28 juta per bulan. Manajer sampai kaget dan bengong mendengar cerita pengemis itu. Pengemis berkata, "Emang Mas jadi manajer gaji per bulannya berapa?" Manajer menjawab, 6 juta. Pengemis, ijazahnya? Manajer menjawab, S2. Nah, tadi lihat antara pengemis dan manajer. Yang mengemis hanya minta-minta saja, per bulan bisa dapat 28 juta. Si manajer yang sudah kuliah ijazahnya S2 gajinya cuma 6 juta. Nah, tapi dibalik ini kalian bisa melihat mana yang lebih bagus, meminta-minta atau kerja keras. Nah, jadi lebih bagus tetap harus kerja keras walaupun gajinya lebih kecil, karena meminta itu tidak disukai ya, tidak disukai oleh Allah. Maunya lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Jadi kita lebih baik memberi daripada meminta belas kasihan orang lain. Itu mungkin yang bisa menjadi pelajaran, walaupun gajinya, penghasilannya itu besar, tetapi tidak dianjurkan untuk menjadi pengemis. Tujuan dan fungsi teks anekdot. Tujuan anekdot antara lain untuk membangkitkan tawa bagi pembaca. Tidak harus semuanya harus tertawa. Nah, yang kedua, sebagai penghibur. 3, sebagai sarana kritik. Seperti tadi contohnya. Apa? Mengkritik apa contohnya? Tadi mengkritik seorang pengemis yang sukanya hanya meminta. Jadi memberitahukan kepada orang lain supaya orang lain itu tahu, oh kalau pendapatan meminta nggak boleh. Setiap cerita anekdot terdapat tujuan utama yang ingin disampaikan. Fungsinya apa? Anekdot dibagi menjadi 2, yaitu fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer teks anekdot adalah sebagai sarana ekspresi ketidakpuasan, kemarahan, dan kejengkelan terhadap suatu hal secara umum sudah diketahui oleh masyarakat. Sementara teks sekunder yaitu sebagai hiburan dengan analogi atau dalam teks dalam menjelaskan sesuatu. Strukturnya apa saja? Di dalam teks anekdot ada abstraksi, yaitu ada pembukaan dalam cerita, gambaran secara umum tentang isi ceritanya. Orientasi bagian awal sebelum masuk pada krisis. Krisis bagian puncak ceritanya yang berisi masalah atau kemelutnya. 4, reaksi penyelesaian masalah yang dihadapi. 5, koda, yaitu bagian penutup yang berisi pernyataan yang mengakhiri sebuah cerita dan bersifat opsional. Opsional itu artinya boleh ada, boleh tidak. Nah, di koda boleh ada atau boleh tidak. Nanti si pembaca bisa melanjutkan ceritanya mau yang mana, itu boleh. Dari segi kebahasaan, teks anekdot yaitu ada konjungsi.
Konjungsi itu kata penghubung. Konjungsi temporal, contohnya temporal itu waktu, lalu, kemudian. Konjungsi kausal, sebab akibat, karena, sebab. Yang kedua, kalimat retorik, kalimat yang tidak perlu jawaban karena si penanya sebenarnya sudah tahu jawabannya. Maukah kamu naik kelas? Sudah tahu si penanya tadi, yang ditanya pasti mau naik kelas, nggak perlu jawab. Maka itu contoh retorik. Maukah kamu hidup enak? Nah, pasti nggak ada orang yang pengen hidupnya susah, nggak ada, pasti ingin hidup enak. Nah, itu contoh retorik. Kalimat sindiran, kalimat yang digunakan untuk menyindir. Yang keempat, frase idiom, ungkapan, ya, frasa di sini itu kata yang menduduki satu fungsi kalimat. Idiom, makna konotasi, kiasan, ungkapan. Nah, seperti sini bunga desa. Jadi dua kata digabung menjadi satu, itu namanya prasa. Ini satu kata namanya prasa. Kalau menjadi sebuah kalimat bagaimana? Nah, anak Pak Anto itu menjadi bunga desa. Nah, jadi kata itu menjadi sebuah prasa. Kalau di dalam bentuk kalimatnya menduduki apa? Anak Pak Anto, berarti subjeknya, menjadi predikatnya, bunga desa menjadi objeknya, atau di situ bunga desa jadi. Nah, tidak bisa, kalau itu tidak bisa dibalik, cirinya apa? Pelengkap. Jangan salah ya antara objek dan pelengkap. Kemarin pada eksposisi udah Ibu jelaskan tentang objek dan pelengkap. Di sini hanya prasa saja atau ungkapan-ungkapan karena materinya anekdot. Teks anekdot. Contoh yang berupa teks. Adit adalah seorang siswa SMA di Jakarta, sedangkan Slamet penduduk lokal. Waktu liburan ke Purwokerto, Adit sedang naik angkot bersama Slamet. Sampai pada suatu persimpangan lampu merah, ada kejadian mengejutkan. Lampu sudah hijau, angkot pun maju. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil menyerobot tepat di depan angkot. Semua penumpang termasuk Adit dan Slamet sangat terkejut. Hampir saja tabrakan terjadi. Gila juga itu sopir mobilnya, menerobos lampu merah, seru Slamet sambil mengelus dada. Adit menghela napas panjang. Pasti sopirnya itu dari Jakarta. Di sini menjelaskan bahwa si sopir tadi kebiasaan yang tidak mau mentaati peraturan. Nah, apa makna yang tersirat dari anekdot tadi? Anekdot tersebut memiliki makna yang tersirat dapat dikonstruksikan dengan pengetahuan latar belakang warga Jakarta. Si Adit adalah siswa SMA Jakarta sehingga ia tahu persis perangai warganya. Salah satu perangai yang terkenal adalah suka melanggar peraturan lalu lintas. Nah, setelah melihat kejadian tadi bahwa sopir angkot lewat, lalu ada sopir mobil satu menyerobot. Nah, itu memberikan contoh orang yang tidak taat pada peraturan lalu lintas. Nah, di sini jelas sindiran untuk mentaati rambu lalu lintas, ya. Supaya apa? Supaya siapapun, ya, tidak harus orang Jakarta juga, orang lokal pun kalau memang dia tidak taat, ya tetap harus mentaati peraturan lalu lintas. Itu intinya dari teks anekdot tadi. Saya kira cukup untuk materi teks anekdot. Kalian paham? Tadi ada contohnya, sudah diberitahu pengertiannya, ciri-cirinya, tujuan, struktur kebahasaan. Maka kalian bisa membaca di buku, ya, di buku paket, buku cetak, yang dari perpustakaan juga bisa, yang dari buku mandiri bisa. Nanti kalian bisa membaca di situ, lalu dicari mana strukturnya dari abstrak, orientasi, krisis, resolusi sampai koda.
dan segi kebahasaannya. Nah, setelah menganalisis, kalian bisa langsung praktik membuat teks anekdot yang sesuai dengan kehidupan kalian di lingkungan rumah, sekolah, atau di mana yang kalian bisa untuk menyindir ya, supaya orang tersebut bisa, hanya tidak harus menyindir ya, tapi orang tersebut bisa mengalami perubahan yang lebih baik. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.